Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 9 yang beranggotakan Yoga Budi Saputro, kemudian saya Alifuddin Al-Ubaidillah, kemudian Salahuddin Bahraheng akan mempresentasikan mengenai materi implikatur. Yang pertama, pengertian implikatur. Implikatur menurut etimologis diturunkan dari implication. Istilah ini hampir sama dengan kata implication yang artinya maksud atau pengertian atau keterlibatan. Dalam komunikasi verbal, implikatur biasanya sudah diketahui oleh para pembicara. Oleh karena itu, tidak perlu diungkapkan secara eksplisit. Menurut Wijana, implikatur merupakan hubungan antara wacana dengan yang disiratkan dan tidak bersifat semantik. Tetapi kaitan keduanya hanya didasarkan pada latar belakang yang mendasari kedua proposisinya. Mulyana memberikan penjelasan bahwa dalam ruang lingkup wacana, implikatur berarti sesuatu yang terlibat atau menjadi bahan pembicaraan. Kemudian lanjut mengenai jenis-jenis implikatur. Dalam makalah dijelaskan bahwa ada dua jenis implikatur. Yang pertama, implikatur konvensional. Implikatur konvensional adalah implikatur yang langsung diperoleh dari kata-kata dan kaidah gramatikal. Krida Laksana menyatakan bahwa implikatur konvensional merupakan makna yang dipahami atau diharapkan pada bentuk-bentuk bahasa tertentu, tapi tidak terungkap. Sementara itu, Mulyana menjelaskan bahwa implikatur konvensional adalah pengertian yang bersifat umum dan konvensional. Implikatur konvensional yaitu implikatur yang ditentukan oleh arti konvensional kata-kata yang dipakai. Maksudnya adalah pengertian yang bersifat umum. Semua orang umumnya sudah mengetahui tentang maksud atau pengertian sesuatu hal tertentu. Kemudian yang kedua, implikatur percakapan. Istilah implikatur percakapan berkembang setelah implikatur konvensional dan silih berganti dengan istilah implikatur non-konvensional. Implikatur percakapan merupakan implikatur yang bersifat temporer atau terjadi hanya saat percakapan terjadi, dan non-konveksual, yaitu sesuatu implikasi tidak memiliki relasi langsung dengan tuturan yang diucapkan. Implikatur ini dihasilkan karena tuntutan dari suatu konteks pembicaraan tertentu. Lanjut pada kegunaan konsep implikatur dalam analisis wacana. Levinson dalam Nababan mengemukakan keberadaan implikatur diperlukan antara lain untuk yang pertama, memberikan penjelasan fungsional atas makna atau fakta-fakta kebahasaan yang tidak terjangkau oleh teori-teori linguistik struktural. Yang kedua, menjembatani proses komunikasi antar penutur. Kemudian yang ketiga, memberikan penjelasan yang tegas dan eksplisit tentang bagaimana kemungkinan pemakai bahasa dapat menangkap pesan walaupun hal yang diucapkan secara lahiriah berbeda dengan hal yang dimaksud. Yang keempat, memberikan pemberian semantik yang sederhana tentang hubungan klausa yang dihubungkan dengan kata dan struktur yang sama. Kemudian yang terakhir, dapat memberikan berbagai fakta dan gejala kebahasaan yang secara lahiriah tidak berkaitan, bahkan berlawanan, seperti metafora. Lanjut pada materi yang terakhir, yaitu faktor yang memengaruhi munculnya implikatur dalam wacana. Ada 3 faktor. Yang pertama, adanya kesepakatan umum terkait maknaan suatu teks. Faktor ini memengaruhi munculnya implikatur konvensional. Yang kedua, pengetahuan khusus mengenai situasi dan konteks yang melingkupi suatu komunikasi. Hal ini berpengaruh pada implikatur percakapan. Dan yang terakhir, faktor adalah penggunaan gaya bahasa untuk mencapai efek komunikasi tertentu. Faktor ini utamanya berpengaruh pada implikatur percakapan, namun tidak menutup kemungkinan
bahwa implikatur konvensional juga dipengaruhi oleh faktor ini. Sekian, terima kasih. Begitu penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.